pada akhirnya orang akan ngumpul dengan orang yang sekolah. Ya jasa palsu kumpulnya dengan jasa palsu lah, kira-kira begitu. Itu yang mensetani, ya nggak apa-apa, sudah buka tadi. Padahal kan di bulan suci Ramadan kan setan-setan harusnya dikunci, ditutup. Terbelenggu ya? Terbelenggu, tapi enggak. Berkeliaran. Menawari. Ya, menawari Bu Kurnia, menawari Rostam, menawari saya, menawari mana-mana, ditawari. RJ, kayaknya jadi kayak sayembara. Itu yang disebut broker tadi. Ada WA-nya, gitu loh. Siapa yang nawarin RJ itu, Bang? Ada kembali diinterupsi pemirsa, kita langsung saja Bung Hosinuddin. Ya. Tadi Anda sempat menyinggung soal adanya pengkhianatan. Sebelumnya apakah ada komunikasi atau gelagat-gelagat aneh nih sama Rismond? Ya sebenarnya saat Rismond Sianipar menunjuk kuasa hukum yang baru bukan dari tim advokasi kami, gelagat itu sudah terbaca. Itu kapan? Ya sudah 3 bulan atau 4 bulan yang lalu ya. Dan itu yang menyebabkan kami melihat ada upaya untuk tidak terikat dengan keputusan tim kami karena tim kami full untuk gaspol gitu. Nah saya kembali ke soal kita, sebenarnya ada narasi yang saya pikir sesat dan dipaksakan ya. Misalnya klien kami Pak Aro ini selalu dinarasikan, cobalah minta maaf dalam Ramadan yang mulia. Seolah-olah klien kami sudah diputus berkekuatan hukum tetap bersalah dan harus minta maaf. Pada sisi yang lain sebenarnya kalau kita lihat kan justru eskalasi kasus ini menjadi meningkat dan mendapat perhatian publik termasuk media mengundang, TV nasional mengundang kan setelah saudara Joko Widodo membuat laporan. Sebelumnya tidak pernah naik ke media nasional. Misalnya Bambang Tri yang sampai divonis 4 tahun. Tidak pernah ada satu berita yang dibawa ke media nasional oleh TV, paling YouTuber-YouTuber. Tetapi begitu saudara Joko Widodo pada 30 April 2025 yang lalu membuat laporan, itulah titik awal eskalasi. Dan saya mau luruskan, dalam gelar perkara khusus tidak benar kalau yang dilaporkan cuma peristiwa. Ya. Ada itu di LP-nya sejumlah nama yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo yang tentu saja kalau kita bicara pidana tidak ada tujuan akhir kalau orang kemudian dilaporkan tidak kemudian masuk pidana. Nah kalau pertanyaannya ya yang penting dapat restorasi. Nah justru itulah yang kami meyakini bahwa rangkaian upaya untuk membawa klien kami restoratif dan damai itu adalah bagian dari upaya untuk merekondisi ijazah Joko Widodo seolah-olah menjadi asli dengan adanya perdamaian. Padahal kami tegaskan itu tidak bisa merestorasi. Beda dengan kasus penipuan 6 juta dikembalikan, dianggap dipulihkan, selesai. Dan saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Damani tadi, memang benar nih syarat objeknya tidak dipenuhi karena lebih dari 5 tahun, karena maksimal 5 tahun yang bisa direstoratif. Syarat subjektifnya juga belum terpenuhi, belum tentu ada keridoan para pihak. Gitu. Saya lihat kubu Jokowi terutama pendukungnya sangat tidak ridho kalau seorang Rismond itu harus diselesaikan dengan damai, apalagi dapat SP3, maunya lanjut, maunya Rismond di penjara. Saya lihat begitu dan itu motifnya terbaca ketika Rismond dilaporkan dengan kasus ijazah S2 dan S3-nya. Dan saya lihat memang tonggaknya, titik kulminasinya adalah ketika Rismond dilaporkan dengan kasus ijazahnya. Disitulah saya melihat ini kawan ini gentar. Dan memang kalau kegentaran itu muncul dari apa? Adanya kesalahan. Nah dugaan kami memang ada masalah dan karena itulah maka sangat bijak ungkapan dari orang yang bisa menyatakan bahwa pada akhirnya orang akan ngumpul dengan orang yang sekolah. Ya jasa palsu kumpulnya dengan jasa palsu lah, kira-kira begitu. Jadi nggak mungkin bisa bertahan dengan ijazah yang asli begitu. Oke, silakan Bang Lesman. Saya kira inilah sifat yang dari dulu saya amati, baik oleh Roy Suryo dan pengacaranya. Begitu ada 1-2 orang datang ke Pak Jokowi lalu ada SP3 dan lain sebagainya, langsung menyalahkan bahwa seolah-olah ini dari pihak Pak Jokowi. Saya katakan bahwa ini yang datang inisiatif, coba dengerin pernyataan dari Rismond. Ya, sebelum dia datang tadi pun dia sudah ngomong. Banyak. Dia mengajukan surat. Interupsi. Sebentar, banyak. dia mengajukan surat. Banyak. Ini bohong. Kemudian ini, dia bohong sendiri Nggak, yang bohong. juga datang ke sana. Dan saya konfirmasi. Lalu kemudian dia meminta maaf. Kenapa kalian marah? Dan langsung mengatakan bahwa ini dia bahaya. Bahwa seolah-olah saudara Rismond ini berijazah palsu. Wah ini bahayanya mereka. Padahal masalah Ramadan atau bukan Ramadan. Ini memang bulan baik, hari baik. Kalau ada orang minta maaf, apa salahnya? Perkara prosesnya nanti ini jelas di kepolisian mendapat SP3 atau tidak, itu kewenangan penyidik. Kita lihat. Sebenarnya banyak sekali makar-makar. Saya kira jangan sesat dan menyesatkan begitu loh. Gini, silakan Bung Roy. saya sebenarnya intinya sama, ingin saya bahas ke sini nanti silakan. Banyak sekali maklar-maklar dari orang-orang yang namanya rombongannya Jokowi itu yang mensetani. Ya, nggak apa-apa, sudah buka tadi. Padahal kan di bulan suci Ramadan kan setan-setan harusnya dikunci, ditutup. Terbelenggu ya? Terbelenggu, tapi enggak. Berkeliaran. Menawari. Ya, menawari Bu Kurnia, menawari Rostam, menawari saya, menawari mana-mana, ditawari. RJ, kayaknya jadi kayak sayembara. Itu yang disebut broker tadi.
Ada WA-nya Siapa gitu yang loh. nawarin RJ itu Bang? Iya banyak yang tawari supaya apa melakukan. Siapa yang menawari? Siapa? Yang menawari, ya itu para termol-termol Tidak itu. pernah nawari Anda? Ada di tawari sini. Anda? Oh kalau saya nggak Ya, perlu kalau tawari, tawaran nggak kan nggak mungkin harus dari kalau Anda. saya. Berdua. Kalau saya Tidak ada ngapain kompetensi tawari? Anda menawari. Mas Roy, Ngapain? itu Nggak adalah- usah Kalaupun ada. menawari pasti ditolak. Saya Iya. tidak perlu Karena juga nggak ada menawari. kompetensinya untuk Saya nggak menawari. berkepentingan Bang Karena Egy Sujana otoritasnya bukan Lah, ada pada iya. saudara Rasman. Jadi kan nawari respon kan? Berarti ya udah. Karena memang Oh, udah. saya berinisiatif karena dia sakit. Lah ya juga udah, itu apa jadinya ada pengakuan ini Hanya udah. alasan yang berbeda Alasan. saja. Kalian memuja-muji ngaturin. Rismon. Iya. Sekarang kalian merendahkan Rismon. Iya, Besok, ngapain? Kalian Aduh. koreksi diri lah. Jangan Halo guys, kembali lagi dengan akun saya di Indoflash. Mari kita review komentar-komentar para netizen terkait video tersebut. Sebetulnya inti masalah ini adalah pada wasitnya, yaitu Percok. Jangan harap pernah ada kebenaran secara terang benderang selama ditangani Percok. Sampai habis suara Roy Suryo, kasihan dia terjebak dengan kelakuan bodohnya sendiri. Hanya setan tompel yang tidak dibelenggu di bulan Ramadan. Panggung ke panggung, narasi ke narasi. Hadiah lebaran jika si tukang fitnah dimasukkan ke penjara. Roy Suryo sudah kena mental, bentar lagi bakal gila. Roy Suryo jadi pejabat aja mengkhianati rakyat, perilaku korupsi. Suryo napasnya udah mau habis, bentar lagi kaut. Tompel dan Roy mendidih darahnya, hahaha. Selagi ada Tompel dapat dipastikan Roy masuk bui. Tawaran yang pantas buat para keledai ini cuma penjara, titik. Roy Panci mau nangis. Stasiun TV hadirkan Rismon pasangan Roy, suruh berdebat dijamin rating TV naik. Sudahlah, ini kasus ijazah nggak akan selesai pokoknya. Sudahlah Roy, jangan banyak omong, Anda tetap masuk bui. Tompel marah, kliennya nggak jadi masuk penjara. Kok sejahat itu ya? Apa ada penyakit kejiwaan ini maling Panci, urat malu putus sudah. Ngaku ditawari tapi nggak bisa sebut siapa yang nawari. Kalau gila susah diobati, lanjut Roy bui di depanmu. Suara si Panci udah mulai hancur, pertanda sakit dalam jiwa tuh. Kalaupun berjalan dengan jalan yang benar, biarpun orang tawar-tawar untuk damai pasti tidak akan mau. Om Royke, kenapa suaranya sudah mulai hilang-hilang? Dan dokter TV bisakah kasih dia obat? Bertanya dengan nada dering. Para habis si Roy dan pengacaranya. Roy Panci suara kali hilang, bentar lagi nyawanya hilang. Pengadilan hukum itu satu paket, mana mungkin ada keadilan. Masya Allah, hatinya seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Bang Roy, Anda salah memilih lawyer. Tompel mau kliennya masuk bui. Kelihatan dari wajah Rismon dalam keadaan tertekan. Bang Egy lanjut laporan terhadap Kosinudin dipenjarakan. Harusnya Tompel si Roy Panci dibelenggu waktu bulan puasa. Padahal sudah dikasih kesempatan tapi masih kotor pikirannya. Tinggal si Tompel yang akan dibidik ke tahanan. Ngapain harus dibayar? Nggak mau masuk penjara. Saya lebih setuju kalau si Tompel juga jadi tersangka. Roy napasnya hampir pemitan. Ijazah asli ditunjukkan langsung, tak perlu titik ke polisi. Dua orang gila itu kalau perlu diserumbat kepalanya biar tentram. Benar-benar ijazah palsu. Suara Roy sepertinya mau menangis, itu suruh Roy istirahat dulu. Rakyat menunggu pembuktian keaslian ijazah Jokowi. Lihat sidang pengadilan CLS di Solo atau bisa saja dibawa ke sidang pengadilan HAM internasional biar makin jelas ada tidaknya pelanggarannya HAM-nya terkait kasus pencemaran nama baik. Tentu ijazahnya harus dibuktikan dulu keasliannya. KIP tuntut si Roy jangan dibiarkan, biar hukumannya membusuk di penjara. Salam otak waras. Alamak, asumsi-asumsi semua ini Kojinudin. Hahaha, siapa yang nawarin ama seorang redivis? Hahaha, si Tompel seperti drona. Dinikmati aja hiburan ini. Tompel pakai lulur dulu. Kapan KPK Rembang, Jepara, Pantura, dan Solo? Akhirnya teman sendiri malah disalah-salahkan karena temannya udah sadar ada kekeliruan dalam penelitian. Ini karena merasa diri paling benar. Kalau dua orang ini sama tipe, tetap lanjut sidang aja biar kapok. Ini mulut Roy Panci sepertinya ada masalah di tenggorokan. Syukur-syukur jangan sakit dulu Roy Panci hati sudah sakit ditambah tenggorokan korslet. Tetap semangat Roy CS. Suara Roy Panci kenapa ya? Udah akan jeblosan kliennya Panci ke penjara 100% asli.
dan clear, kata Panci. Kok bulan suci Ramadan si Panci dan gerombolannya tak dibelenggu, hanya bertanya doang. Roy suaranya sudah habis, kelihatannya banyak pikiran, takut pakai baju tahanan. Kok kalau termenung pasti ngeyel, ngotot, tidak punya otak tapi emosi. Kemana suara RS segera tamat. Tompel semangat sekali menjerumuskan roti ke dalam penjara. Sandiwara dunia Kohona biar satu nama itu tetap eksis dan tidak ketenggelam. Memang benar bukan Jokowi yang ajak, tapi maklarnya banyaklah. Justru biangnya setan bebas ya. Mayam masih dapat job buat lebaran. Intinya kalau palsu nggak seribet ini. Nggak sabar saya lihat Roy Suryo ini. Roy Suryo suaranya hampir habis. Pengacaranya pun kompor, wak. Lihat Roy suaranya mengap-ngap, itu tanda-tanda mau masuk penjara. Lebih bagusnya Panci suruh dia adu sana Rismon biar seru. Roy Panci napasnya sudah tinggal di tenggorokan. Wah bahaya. Lihat wajah Roy sudah cemas, udah cepat di sidang kandangin. Gak ada tawaran lah, yang ada justru ketahuan ijazahnya yang palsu. Waduh Roy Panci, kasihan ya, penyinyir suka nyelah. Tangkap saja mereka ini, bikin gaduh dalam negeri. Roy Panci terjepit kali ini, jepitannya bukan di selangkangan benihnya, tapi terjepit di kasus. Cara sepihak hukum mana bisa mengakui bodoh. Tompel kalau ngomong kayak sales obat panu yang diyakini juga bisa jadi obat tetes mata. Kadang memaafkan orang berdampak tidak mendidik, tidak memaafkan secara hukum itulah cara mendidik. Kasihan Ramsan nggak bisa bicara, jadi makin merajalela jadi relawan Solo. Masa Allah terus berjuang Bang Roy dan kawan-kawan. Haha, benar juga Bang Kosamudin bicara. Orang berijazah palsu kumpul dengan orang yang berijazah palsu juga. Semua tukang fitnah yang capek duluan itu mulutnya, otaknya. Lantas kalau tidak pernah sadar juga jiwanya tergoncang. Satu sakti, satu ilmu. Kalau beda aliran disebut sesat. Tentu ganjal sekali jika kasus selesai tanpa ada keputusan dari hakim. Patut diusut, saya sebagai rakyat kecewa dengan UUD keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negeri ini sudah sakit dengan para pejabat yang sakit. Roy Suryo dan Kojim Tompel masih keras nih bicaranya. Pengen sekali melihat mereka pakai baju dari pintu emas penjara. Udah lanjut aja, penjara aja. Narasumbernya preman hukum semua, boikot lah orang seperti ini di media.